Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eko Purnomo, CGP Angkatan 7 SD 04 Petanjungan dari Kabupaten Pemalang. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Susanto, guru kelas 6 SD Negeri 04 Petanjungan. Oke, saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Santo, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, Pak Eko. Alhamdulillah ya Pak Santo, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi Pak. Ya, sebelumnya nanti juga akan setelah ini nanti akan ada supervisi di dalam kelas Pak. Tujuan pra-observasi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini percakapan pra-observasi saya laksanakan? Karena untuk mengetahui persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar Bapak lebih siap, lebih percaya diri dan juga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid panjenengan, Pak. Ya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan, Pak, yang saya akan sampaikan ke Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan-tujuan, Pak, tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan apa yang ingin Bapak capai seperti itu? Baik, Pak Eko. Karena ini pembelajaran tentang gerhana, yang pertama setelah mengamati gambar juga video yang akan saya tayangkan, nanti siswa dapat menyebutkan posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadinya gerhana. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi secara kelompok, siswa dapat menuliskan proses terjadinya gerhana bulan dan dengan mempresentasikannya. Itu Mas Eko. Oke. Mas Eko. Oke, gitu ya Pak ya. Berarti terus bagaimana Pak untuk area pengembangan yang hendak dicapai Pak? Nah, untuk itu mungkin saya akan menggunakan dua area, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Pak Eko, yang pertama pengetahuan, yaitu dapat menyebutkan posisi matahari, bumi, dan bulan pada saat terjadinya gerhana bulan. Kemudian yang kedua area keterampilan, yaitu dapat menuliskan proses terjadinya gerhana bulan dan mempresentasikannya. Seperti itu. Seperti itu ya Pak. Oke. Nah, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas. Mungkin dari segi strategi, terus pembelajarannya, terus model pembelajarannya, terus dari metode pembelajarannya, Pak. Ya, baik. Untuk strategi, mungkin nanti saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, kemudian melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, juga keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk model, saya gunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Nah, untuk modelnya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, juga tanya jawab dan penugasan, Pak Eko. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Terus untuk bagaimana media pembelajarannya Pak, akan penggunaannya seperti apa nanti Pak? Untuk media, mungkin saya akan menggunakan beragam. Misalnya contoh teks laporan, hasil observasi, lembar kerja, dan mungkin menggunakan PowerPoint juga, dan laptop. Oh, seperti itu ya Pak ya? Bermacam-macam ya untuk media pembelajarannya Pak. Oke. Nah, kira-kira nih Bapak, untuk melakukan pembelajaran tersebut itu kapan Pak? Kalau sesuai jadwal itu hari Rabu, Pak Eko. Hari Rabu ya Pak ya? Ya, kalau tidak ada halangan. Oke.
Jadi nanti hari Rabu depan saya akan datang ke kelas Bapak dan untuk melakukan supervisi kelas ya Pak ya. Ya. Nanti untuk melihat juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Nah, setelah nanti Bapak melakukan kegiatan observasi, nanti ada pembelajaran di dalam kelas juga. Kita akan adakan percakapan yang terakhir Pak, ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik juga Pak, seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Ya, mungkin saya mendapatkan gambaran media apa yang nanti saya gunakan, Oke. kemudian juga media apa yang saya gunakan nanti juga sudah saya siapkan Siapkan gitu, untuk Pak. yang akan kita lakukan. Oke, berarti sudah sudah mempersiapkan media-medianya juga untuk Begitu, melakukan Pak Eko. pembelajaran guys, seperti Ya. itu ya Pak. Oke Pak, saya sudah memiliki gambaran dari percakapan kita ini Pak ya. Hari ini terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu Pak di kegiatan observasi kelas hari Rabu depan ya Pak ya. Ya, Ya, terima kasih Pak Santo. ya sama-sama Pak Eko. Demikian percakapan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, terima kasih. Sekarang berdoa. Silakan berdoa. Ya, tadi sudah berdoa. Sekarang kita pelajaran yang akan kita sampaikan atau kita pelajari yaitu tentang gerhana dan kalian sudah mempersiapkan? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai. Tapi sebelumnya kita akan sebelum kita mulai, tutup matamu, tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas, lepaskan pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan, tarik lagi, lepaskan pelan-pelan, ulangi sekali lagi. Stop. Stop. Tadi sudah melaksanakan tarik nafas, kemudian lepaskan pelan-pelan. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan?
sebelum dan sesudah tadi yang kamu lakukan. Sudah merasa enak, lega, atau gimana? Enggak? Kali ini yaitu kita akan mempelajari tentang gerhana bulan atau gerhana. Kemarin sudah kita pelajari tentang tata surya, yaitu planet-planet yang ada di alam ini, tata surya, kemudian beserta planetnya, beberapa atau yang yaitu tata surya, planet. Masih ingat planet apa yang paling besar? Yang lebih besar? Ya. Nah, sekarang kita mulai, yaitu tadi apa? Tentang gerhana. Sebelum ya kita mulai, langsung kita lihat dulu video. Nanti video yang akan tayang yaitu gerhana bulan. Tadi tentang gerhana, gambarnya sudah. Gerhana bulan, pernahkah kamu melihat gerhana bulan? Nah ya, kapan terjadinya gerhana bulan? Pada waktu malam hari. Tentu saja pada malam hari, karena bulan itu kelihatan atau dapat kita saksikan tentunya pada malam hari. Gerhana bulan terjadi ketika bulan, bumi dan matahari berada dalam satu jalur atau sejajar atau membentuk satu garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari, seperti tadi gambar yang sudah kalian lihat sepintas. Di sini ada dua bulan, maksudnya ada dua macam gerhana, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbro bumi sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi. Seperti yang terlihat tadi di video, seperti pada gambar ini adalah gerhana matahari total yang posisinya tadi satu garis lurus, yaitu bumi di antara matahari dan bulan, sehingga bumi menutupi bulan dari sinar matahari. Total karena di tengah-tengah, ketika matahari di tengah bulan atau bulan di tengah-tengah garis lurus antara matahari, di tengahnya
bulan, sehingga bulan terjadi gerhana total. Kalau gerhana sebagian, bumi di tengah tapi bulan di luar atau di antara, sudah bergeser tidak di tengah-tengah umbro, sehingga terjadilah bulan gerhana sebagian. Seperti itu penjelasan. Coba salah satu, ini ada ini alat bagaimana terjadinya gerhana bulan, gerhana bumi, gerhana matahari. Ya, yang dipegang ini, yang diputar. Nah, coba salah satu, posisinya seperti apa ketika terjadi gerhana bulan? Ya, salah satu. Pan, Mas ini, sini ya. Coba yang digerakkan sini, posisinya seperti apa? Ini adalah bulan, bumi, matahari. Posisinya seperti apa ketika terjadi gerhana bulan? Silakan. Coba posisinya seperti apa? Sing bener. Betul? Ya. Posisinya seperti ini. Matahari, bumi, bulan. Gerhana bulan karena bulan terhalang oleh bumi, ini matahari. Lah, ini gerhana bulan total karena terhalang penuh di tengah-tengahnya. Tapi kan di sini gerhana sebagian, gerhana bulan sebagian. Ya, berarti posisinya tadi garis lurus. Sudah jelas? Paham? Kalau sudah paham, jadi sudah maju salah satu mewakili. Bagaimana pendapat kelompok yang lain? Kelompok dari masing-masing tadi yang sudah maju, gimana? Sudah baik? Sudah, ya sudah. Kemudian untuk berikutnya, tadi sudah dari awal, tadi sudah berkelompok dengan penjelasan tadi. Coba kamu sudah dalam kelompok, kamu diskusikan dengan kelompok. Kemudian jawab pertanyaan. Ini surat. Nah, silakan didiskusikan. Tugas kamu tulis seperti tadi. Gambarkan nomor 1 itu tugasnya. Tulis nama kelompoknya. Tulis dulu nama kelompoknya secepatnya. Kemudian tugas kelompoknya, gambarlah posisi matahari, bulan, dan bumi
ketika terjadi gerhana bulan total. Pertanyaan yang kedua atau tugas yang kedua, jelaskan proses terjadinya gerhana bulan sesuai dengan pemahaman kalian. Atau yang seperti ini. Langsung gambar. Kamu kan sudah hafal kemarin. Bagaimana? Sudah dikerjakan? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Sini, kumpulkan. Ya. Kumpulkan. Kelompok 3. Nah, tadi tugas sudah dikerjakan. Sekarang salah satu dari kelompok ini, Pak. Pertanyaan di situ kamu jawab coba. Kayaknya nanti mau. Oh, gue Pak. Ya, bisa. Silakan dijawab pertanyaan tadi nomor 1. Gimana? Seperti itu? Ya, sudah. Betul? Ya. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua, saya berikan ke kelompok 2. Silakan. Pertanyaan nomor 2 ini, kelompok. Lia. Bulan yang perlahan-lahan menghilang disebut gerhana bulan. Gerhana yang tiba-tiba menghilang itu adalah gimana? Betul? Ya. Silakan. Untuk pertanyaan ketiga saya berikan ke kelompok 3. Yang mewakili silakan sini. Awas. Bayangan yang sangat gelap disebut umbra. Umbro adalah bayangan yang sangat gelap ketika terjadi gerhana. Coba tunjukkan yang mana? Yang di tengah. Betul? Ya. Betul. Untuk berikutnya, dari kegiatan hari ini, gerhana bulan. Bagaimana posisi terjadinya gerhana bulan antara matahari, bumi, bulan? Posisinya. Kemudian bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Bagaimana dengan kegiatan yang sudah kamu lakukan, dari melihat video, kemudian menggambar,
mempraktekkan bagaimana posisi gerhana bulan yang terjadi. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Oke, terima kasih. Nah, dengan pembelajaran tadi, tentu kamu sudah nanti bisa mengetahui ketika dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada informasi nanti malam akan terjadinya gerhana bulan, biasanya kan ada. Nah, kamu bisa mengetahui atau bisa mengerti, sudah mengerti bagaimana terjadinya gerhana bulan tersebut. Jadi, bagaimana kesimpulan dari pembelajaran ini? Bahwa gerhana matahari terjadi ketika apa? Pada waktu siang, pada waktu malam hari. Kemudian terjadinya, mengapa kok terjadi gerhana matahari, gerhana bulan? Tadi posisinya membentuk garis lurus matahari, bumi, dan bulan. Satu garis lurus maka akan terjadi gerhana bulan. Tapi bumi di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Kemudian berikutnya tadi umbro dan penumbro. Umbra itu bayangan total gelap, sedangkan penumbro adalah bayangan sebagian, atau penumbra adalah bayangan kabur atau samar yang terbentuk selama gerhana bulan terjadi. Sedangkan umbra adalah bayangan inti yang berada di bagian tengah yang sangat gelap. Itu adalah namanya umbra dan penumbra. Untuk selanjutnya, kesimpulan sudah ketahui sampai seberapa penangkapan kalian dari pembelajaran tadi. Pembelajaran kali ini sudah cukup. Tadi sudah mengetahui apa yang terjadi, bagaimana terjadinya gerhana bulan, dan kalian sudah bisa mempraktekkan atau mendemonstrasikan dengan alat peraga ini bagaimana proses terjadinya gerhana bulan, dan sudah tahu bagaimana juga menggambarkan dengan gambar posisi gerhana bulan, bagaimana posisinya antara matahari, bumi, dan bulan. Dan untuk berikutnya, untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pertemuan besok berikutnya, yaitu bagaimana terjadinya gerhana matahari. Siap ya? Oke. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini, dan sekarang ditutup bukunya. Boleh? Kemudian silakan berdoa.
kasih. Saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai nih Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Santo. Selamat pagi Pak Eko. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Nah, ini. Tadi kita sudah melaksanakan supervisi akademik nggih, untuk sepertinya di dalam kelas berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Terus bagaimana Pak perasaan Bapak setelah saya supervisi di kelas? Soal perasaan ya Pak. Kalau perasaan dengan siapapun kita di Supervisi. di supervisi, memang di awal pasti biasanya itu memang grogi, gugup, dan sebagainya lah. Tapi nanti kalau sudah berjalan ya seperti biasa, berjalan sesuai dengan rencana ya. Berarti pertama ya tadi gugup ya Pak. Ya, alhamdulillah, tapi seterusnya ya sudah berjalan dengan lancar seperti Pak. Ya, untuk kali ini kita jadi sudah melaksanakan supervisi kelas, terus hari ini kita akan berdiskusi lagi Pak tentang supervisi pasca observasi Pak. Nah di sini nantinya kalau ada permasalahan supaya kita bisa sama-sama mencari solusinya seperti itu Pak dalam pembelajaran berikutnya. Iya. Selanjutnya Pak Santo, bagaimana tadi pembelajarannya di kelas? Ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pembelajaran sudah ya di awal kita memang kurang kemudian selanjutnya berjalan dengan seperti biasa, seperti biasanya lancar sesuai dengan rencana sampai selesai. Oke Pak, berarti selanjutnya ya diharapkan lebih lancar lagi seperti itu ya Pak. Ya, semoga sukses Pak untuk kedepannya. Oke, bagaimana Pak Santo tadi ya? Tadi sudah sesuai dengan RPP apa belum tadi? Sepertinya sudah sesuai dengan RPP, karena yang dari awal, kemudian kegiatan sudah berjalan, kemudian sampai di akhir juga ada penilaian yang dari awal. Ya. Oke Pak Santo, jadi seperti itu ya Pak ya, sudah sesuai dan berjalan lancar seperti apa yang direncanakan seperti itu. Terus kemudian ada pas dalam proses pembelajaran itu ada kendala tidak Pak? Kalau kendala ya ada, memang seperti biasanya ya kendalanya pada kurang perhatian aktif anak biasanya. Anak kan kadang ada yang ingin ngajak ngobrol, ada yang ngajak bercanda seperti itu. Berarti kendalanya berarti anak tadi sedikit kurang perhatian, kurang aktif mengikuti. Seperti itu Pak Eko. Berarti semangatnya dalam belajar belum muncul, terus keaktifannya juga masih kurang, masih sering. Semangat mungkin ada. Cuman sedikit-sedikit ya ngobrol. Ya. Oke Pak Santo ya. Jadi Pak Santo tadi ada kendala, tadi malah anak-anaknya itu sibuk sendiri ngobrol dan
kurang aktif dalam Kurang mengikuti ya, pembelajaran seperti itu ya Pak Santo ya. Ya. Oke, Pak Santo ternyata sudah banyak rencana, sudah direncanakan seperti SPP, tapi tetap masih ada terkendala seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke. Untuk setelah ini Pak ya, untuk kita melaksanakan proses pembelajaran dan ternyata di dalam proses tadi Pak Santo menemui kendala, sekarang ada tidak rencana ke depan Pak Santo untuk mengatasi kendala tersebut agar pembelajaran di kemudian hari agar lebih baik lagi. Ya, baik Pak Eko. Tentunya ada untuk memperbaiki proses pembelajaran yang tadinya anak misalnya ngobrol kurang aktif, kita buat menjadi lebih aktif, atau mungkin kita buat kelompok biar aktifnya sama anak ya, dengan berdiskusi seperti itu Pak Eko. Oke. Jadi Pak Santo nanti akan mencoba dengan mengelompokkan ya, mengelompokkan anak supaya nanti ini anak didik ini bisa lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu Pak. Oke. Jadi nanti Pak Santo mencoba mengelompokkan berdasarkan itu tadi ya, berdasarkan apa? Kebutuhan anak ya, kebutuhan anak seperti metode. Terus seperti apa metodenya Pak? Kalau tadi kita kelompok kan misalnya sesuai profil siswa ya. Minat belajar siswa atau sesuai keaktifan siswa juga. Terus metodenya Pak? Mungkin ada metode lain untuk mengaktifkan ini? Metode ya tadi diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian presentasi biar anak itu belajar ngomong, kemudian sama yang lain juga ikut memberikan tanggapan. Seperti itu. Oke. Iya Pak Santo ya. Oke begitu ya Pak. Kemudian ada rencana lagi ke depannya apa Pak? Mungkin ada rencana lagi selain ini. Rencana kalau biasanya untuk mengaktifkan kita memang butuh media ya Pak. Media pembelajaran, misalnya dengan alat-alat media tambahan agar anak itu lebih perhatian, lebih fokus pada materi yang di belajar itu kita sampaikan. Seperti itu Pak Eko. Dengan nanti rencananya menambahkan media pembelajaran supaya nanti apa ya, mungkin lebih menyenangkan bagi anak sehingga anak lebih fokus dan aktif seperti itu ya. Iya seperti itu Pak. Siap. Oke, jadi agar tadi ya Pak, agar tadi anak-anak bisa aktif lagi ya, berarti menggunakan raga atau media seperti itu. Ini sangat luar biasa sekali ide dari Pak Santo ini ya, untuk mengaktifkan kembali pembelajaran agar siswa fokus dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ini sangat bagus sekali ke depannya Pak. Oke Pak Santo, pembicaraan kita pada hari ini sangat menyenangkan ya Pak ya, sangat bagus sekali. Dan setelah tadi saya sudah supervisi di kelas panjenengan, kemudian Pak Santo juga menemui satu kendala, dan alhamdulillah dari hasil diskusi kita sudah dapat menemukan satu rencana aksi ke depannya yang nantinya dapat digunakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, sekarang nih Pak, apa komitmen Pak Santo ke depannya? Komitmen menciptakan pembelajaran atau kegiatan-kegiatan belajar yang berbeda atau yang bisa membuat anak itu lebih fokus, lebih perhatian sama pembelajaran yang dilakukan. Seperti itu ya Pak. Tadi rencana kedepannya akan seperti itu ya Pak, membuat pembelajaran yang lebih
yang beda dan lebih berbeda apa ya, dengan menyenangkan. media-media yang mungkin tambahan. Kira-kira kapan Pak ini akan direncanakan hal seperti ini? Mungkin minggu depan Minggu depan ya? atau hari-hari berikutnya seperti itu, Pak. Hari berikutnya. Iya. Oke Pak Santo. Ini sangat hebat dan luar biasa idenya tadi untuk mengaktifkan siswa dan membuat apa ya, metode dan alat-alat peraga atau media-media yang baru Iya. dan untuk menyenangkan lah nantinya, untuk menyenangkan para siswanya dan lebih fokus ya dalam belajar. Oke, Pak Santo, semoga apa yang sudah direncanakan Pak Santo ini dapat diterapkan ke depannya dan pembelajaran di kelasnya, nggih. Siap, Pak Eko. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang disempatkan seperti itu. Terima Pak kasih, Santo. sama-sama. Oke, terima kasih Pak Santo. Oke, Oke. sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.